Oke, sekarang kita akan implementasikan sistem manajemen report dengan Flash API. Teman-teman silakan bikin project baru di sini, terus bikin file live game page, sederhana aja, stateful dan ada APR satu, kemudian di mainnya dipanggil live game page. Untuk package-package-nya, di bagian PubSpec YAML, teman-teman tambahkan extended image untuk menampilkan gambar, atau report pod dan annotation untuk bikin report pod state-nya, terus HTTP untuk akses ke API. Terus di sini build runner custom lin, Flutter Report Generator, Report Lin untuk bikin auto generate dari kelas state-nya. Di bagian analysis option, teman-teman tambahkan analyzer plugin custom lin, biar lin-nya itu jalan untuk di kelas state report pod. Untuk API-nya, teman-teman bisa buka ke web. Di sini kita akan pakai dari free to game API. Dia gratis, no limitasi, dan easy integration. Untuk API-nya banyak, sini kita akan pakai yang dari live game list. Teman-teman bisa coba cek di sini URL-nya, datanya kayak gini. Untuk akses data sukses gagalnya, teman-teman bisa pakai status code 200, 404, dan 500. Next, kita akan bikin dari elemen-elemen ini menjadi model. Untuk generate modelnya, kita gunakan generator QuickType, QuickType.io. Teman-teman bisa pakai ke web di sini. Nanti copy elemennya di sini, kita kasih nama kelasnya. Di bagian option, nanti teman-teman pilih bahasanya Dart dan pengaturan-pengaturan lainnya. Kayak gitu. Next, kita akan copy dulu di sini untuk modelnya, live game, kelasnya aja. Kita copy ke Flutter. Di lib kita bikin folder, kita kasih nama models, terus kita bikin file namanya game.dart. Kita paste di sini, save. Dan sekarang kita bikin untuk yang source-nya dulu untuk akses ke API. Kita bikin folder namanya source, kemudian kita bikin file namanya game source.dart. Class game source, kita bikin static method, kita punya future list game, import gamenya, kita kasih nama live atau get live synchronous from kurawat. Kemungkinan nanti ada error, jadi kita akan return null. Return null ini artinya ada error. Terus sebetulnya kalau teman-teman pengen spesifik, boleh menggunakan either dari Dart Z gitu untuk memisahkan posisi error dan sukses sambil mengirim data errornya kenapa. Tapi di sini kita ambil sederhananya aja, ambil simpelnya. Import dulu HTTP. Kemudian kita akan tampung di variable response await http.get URL-nya yang tadi di browser. Di sini kita copy, kita bikin variable baru URL, bungkus pakai string. Dari string ke yuri.parse URL. Selanjutnya kita akan cek apakah statusnya gagal atau tidak. Respond.statuscode sama dengan 200 berarti sukses. Kalau gagal, kita akan return null. Kalau sukses, lihat respon bodinya, ini adalah list. Jadi ketika kita melakukan decode, JSON decode respon body, dia menjadi list. Jadi makanya kita tampung ke variable list. Kita kasih nama list misalkan. Dari list dynamis, kita ubah jadi list game, dan sekalian kita return list modifikasi menggunakan map. Elemennya masih dynamic, kita akan ubah ke map.from a. Dari map menjadi model game.from.json. Masukin mapnya. Terakhir kembalikan ke list karena map ini dia udah tipenya iterable. Oke. Selanjutnya kita bikin providernya, new folder providers. Kita kasih nama live game provider. Kita kasih anotasi refer code.
Kita bikin kelasnya dulu. Class live game notifier, tapi nanti setelah di generate akan ada tambahan providernya. Extend sama ke sini juga tambahin underscore dollar. Atasnya kasih anotasi reaper code. Reaper code. Import. Nah, ini nggak kebaca. Kita coba import manual. Reaper code anotasi. Terus bikin di sini build metodenya. Inisial datanya bertipe list game. Nilai inisial datanya list kosong dengan elemennya adalah game. Oke. Kita bikin metode untuk ngambil data dari source-nya fetch live games. Synchronous final games sama dengan await game source dot get live. Kita cek dulu apakah error atau tidak. Games sama dengan null. Kita langsung return aja. Tapi kalau ada datanya, maka kita akan update ke state. Sorry, di sini kayaknya harus di generate dulu. Kita bikin file generate-nya itu di path yang sama, jadi terus langsung aja di sini kita bikin part. Kemudian nama file generate-nya kita samakan live game provider. Ditambahkan G di sini. G. Save, buka terminal. Kita jalankan run build runner watch. Untuk eksekusi Reaper generatornya. Oke, udah muncul live game provider. Kita bisa akses ke live game provider ini menggunakan variabel global namanya live game notifier provider. Ini saya akan stop dulu untuk ininya. Mau ditahankan juga boleh sebetulnya. Dia akan auto update untuk generator. Ini berarti lanjutin ke page. Ke main dulu. Kita belum bungkus menggunakan scoop-nya. Bungkus menggunakan wrap widget provider scoop. Oke. Terus ke halamannya. Body. Kemudian consumer. Oke. Kita return. Sorry, ambil data dulu. List game. Games. Ref. Ini nanti bakal ada penggunaan ref yang global. Dari consumer stateful kita sekalian ubah aja jadi consumer stateful widget. Teman-teman di sini tinggal coba ketikin ref. Ada. Karena dia global. Datangnya dari consumer stateful. Biar beda dengan ref di consumer, ini kita akan rename jadi WeRef. WeRef.watch ke live game notifier provider. Kita bikin grid view builder. Diligentnya pakai slipper grid diligent 2. Item buildernya kita return extended image network. Sorry, ini network ya. Game sama dengan games index. URL-nya ambil dari game.thumbnail. Terus feed-nya box feed cover. Save. Untuk eksekusi fetch
API-nya lakukan di initial page-nya, ref dot read live game notify provider dot notifier, baru akses ke metodenya fetch live game. Oke, tadi ke stop, kita coba running lagi. Kalau teman-teman bisa dilakukan restart kalau sedang berjalan. Sini muncul error, ya ada yang kelupaan, sorry. Itemnya, item count. Game.length. Oke, kita rapikan dulu. Oke, restart lagi. Sini belum muncul apa-apa. Coba cek ke Finder, sudah dipanggil. Oh iya, sorry, ada yang kelupaan. Kita belum masukkan ke state-nya. State sama dengan games kalau ada datanya. Nah, kayak gini. Save. Kita coba restore lagi. Nah, muncul. Jadi kayak gitu cara aksesnya. Tapi ini kan langsung kalau misalkan nggak ada problem ya. Kalau ada problem, error atau kayak status loading gimana? Nah, di sini teman-teman bisa pakai cara kayak state management block, di mana ada kelas state-nya, ada state loading, state kelas state ini, data, success gitu. Jadi di sini nggak langsung nge-return list game, tapi kita akan bikin modelnya dulu di sini. Bawahnya kelas, kita kasih nama live game state. Kita extend di sini harus nambahin lagi dependensi namanya executable untuk pengecekan properti apakah propertinya sama atau beda gitu. Executable ya tadi namanya. Ini executable. Extend ke executable. Oke, masih analyzing. Executable. Kita bikin propertinya dulu di sini. Final status. Untuk status kita pakai string aja. String status. Kemudian message error di sini. Message error atau boleh message publicnya, nggak masalah. Terus datanya list game data. Kita bikin konstruktornya. Terus executable-nya, control titik, fried. Di sini biar otomatis teman-teman install dulu extension namanya Dart Data Class Generator. Nah ini. Jadi simpan kursor di sini, kontrol titik atau lampu kuning, pilih generate executable. Nah, jadi udah masuk status message data. Oke, tinggal save. Sekarang ke ini inisialnya. Jadi bukan list game, tapi live game state. Live game state. Live game state. Nah, defaultnya statusnya kosong atau inisial. Message-nya kosong. Datanya list kosong. Kayak gini. Oke, save.
build live game isn't valid override atau dispose build. Kita akan build lagi generatornya ke terminal. Jalankan lagi datran build runner watch. Biar di generate ulang untuk tipenya. Oke, udah kehapus. Ini lagi proses ngebuild yang baru. Action complete. Nah, udah ya. Namanya sama, masih belum berubah. Karena sesuai nama kelas yang ada di sini. Nah, ketika sekarang kita mau update ini ya, ini saya akan stop dulu. Mau update state-nya, di sini bakal error. Sorry. Ehm, merah. Karena state ini dia bertipe live game state, sedangkan ini list game. Jadi harus diupdate-nya itu live game state, nah baru masukin. Statusnya misalkan di sini sukses. Message errornya tidak ada. Datanya masukin games. Gitu. Kemudian kalau nol berarti ada error nih. Nah, kalau error gimana? Kalau error kita copy atau teman-teman boleh pakai else ya. Kayak gini nih. Jadi nggak ada return. Di sini gagal. Misalkan valid. Ehm, terus message errornya di sini something went wrong misalkan. Datanya kosong. Nah, error atau gagal. Oke, kayak gini. Terus tambah lagi untuk ketika loading state-nya ini di awal. Di sini loading. Kalau loading berarti message error-nya nggak ada. Datanya kosong. Save. Oke, sekarang kembali ke page untuk pengecekannya. Di sini bukan lagi list game, tapi live game state. State. Terus kita akan cek dulu di sini untuk status. If state.status sama dengan inisial, maka kita return size box string kosong. Kalau loading sama dengan loading center child circular progress indicator pakai burung berawal karena lebih dari satu baris. Cek lagi untuk error. Untuk error kita pakai pengecekannya not success. Status not atau boleh valid. Tadi kan kita udah simpan statusnya itu valid, boleh valid. Jadi defaultnya itu dia adalah sukses. Atau mau defaultnya dijadikan kayak gini, ini salah juga boleh sebetulnya. Valid, pakai teks. Nah, terus message errornya dari mana? Dari let.message. Nah, sekarang ketika bukan inisial, bukan loading, bukan valid, berarti sukses. Kita bikin variabel list game sama dengan state dot data ini. Oke, save. Kita coba restart. Sini muncul error, Flutter error, try to modify provider while the widget tree was building. Change try modify provider, life cycle, limit to build instead dispose. Katanya nggak bisa melakukan update di sini. Di sini saya baru ketemu error ini. Kemungkinan itu life cycle-nya di instead ketika pemanggilan fetch live game. Jadi state-nya udah dirubah tapi widgetnya masih dipersiapkan. Berarti kita coba dulu di instead di sini sebelum memanggil yang fetch live game. Flutter binding apa namanya? Siapa lagi binding
widget binding dot instance dot add post from callback nggak pakai timestamp. Jadi ini dipanggil di atas, sorry di dalam. Coba restart. Ini bentar masih resume, restart sekali lagi untuk ngamanin benar-benar eksekusi. Oke. Nah, ini aman. Jadi masalahnya sini. Jadi ketika kita mengakses fetch live game, kemudian kan ada perubahan data yang loading tuh yang pertama. Sedangkan proses ngebuildnya itu, build mempersiapkan UI, itu belum selesai di sini. Makanya error. Jadi kita harus tunggu dulu sampai benar-benar si frame persiapan widget dari halaman live game ini selesai, baru kita update yang loading, kemudian sampai sukses atau tampil. Kita coba cek lagi. Loadingnya tahu ada tuh loading. Untuk memperjelas teman-teman bisa lakukan ini dulu. Menunggu. Wait, future delay, duration, misalkan berapa ya? 2 second. Jadi dari perpindahan state loading ke fail atau dari loading ke sukses itu ada 2 detik. Jadi biar memperjelas saja bahwa ada proses loading gitu. Kita restart dulu. Nah, ada loading dulu. 2 detik baru tampil. Baru ke sukses ke sini. Tapi kalau misalkan ada proses pengambilan ke fetch API-nya itu agak lama, teman-teman nggak perlu pakai await loading gitu. Karena bisa memperpanjang loadingnya gitu. Tapi so far, tadi juga udah muncul sih sebetulnya, meskipun sebentar untuk proses loadingnya. Nah ini, sebentar langsung tampil sukses. Sekarang teman-teman bisa coba ketika gagal, ketika error. Coba matikan koneksinya. Di sini kita akan matikan koneksinya dulu. Kita coba restart. Di sini muncul client socket exception, client socket exception. Oh ya, ada tambahan yang kurang sebetulnya di sini belum kita tambahkan itu ketika masalahnya ini client exception. Kalau yang rest null, dia masalahnya itu ketika bisa sampai ke server atau web service yang free to game, tapi di free to game-nya ada masalah itu udah aman. Nah, di sini misalnya client exception, tidak ada koneksi internet. Untuk handle-nya itu kita bungkus HTTP GET yang berpotensi error menggunakan try catch. Saya lupa di sini sebentar. Mas pindahkan ke di dalam blok try yang berpotensi errornya. Nah, di catch E-nya kita return 0 lagi. Oke, save. Resume, restart lagi. Harusnya sekarang aman karena udah nambahin try catch. Nah, muncul something went wrong. Masalahnya tadi yang ini. eh Client exception, socket exception. Jadi nggak bisa connect ke internet. Kalau kita jalankan lagi internetnya, oke di sini udah jalan. Sekarang kita restart lagi. Nah, udah bisa tampil lagi. Jadi kayak gitu mungkin untuk fetch API dengan state management report code. Sampai ketemu lagi di next video.